Oke, ini aku belum bikin opening sama sekali karena emang buru-buru, tadi juga masih kerja juga di rumah. Habis itu pagi tadi juga apa ya, izin cuti gitu setengah hari karena kerjaanku udah tak backup semuanya sampai hari Minggu ya, karena aku mau keluar dari apa ya, tanggal besok tanggal berapa, 25 sampai tanggal 28 gitu. Ini mau ke Agung join serkosnya Black Racer kayak gitu ya. Sebenarnya ada kapan hari sempat mikir mau meponya di mana, Bungur UBM atau di sini, cuma kayaknya aku milih sini soalnya biar langsung aja gitu, maksudnya nggak apa sih namanya, nggak bawa laptop lagi kayak gitu. Kapan hari pikirku mau ini kan sambil bawa laptop, cuma tadi lihat barang-barang kayaknya yang tak bawa itu banyak, jadi nggak lah, nanti dulu aja kayak gitu. Nggak lagi maksudnya. Terus lihat kerjaan juga tadi aman, udah nanti mesti nungguin lagi ya, kayaknya kurang lebih jam 15.20. ini masih kurang 12 sampai 13 menitan lagi. Oke, nanti lanjut aja, semoga nanti pas di Kuningan cerah ya, soalnya tadi berangkat juga udah kehujanan, ini basah semua. Jangan sampai ada yang tertinggal dan hati-hati saat melangkah. Terima kasih. Oke, ini akhirnya udah ini ya, prepare buat berangkat sih. Tadi agak ya lumayan tadi, dari perjalanan dari mana, Terminal Mojokerto terus sampai Porong ya. Untungnya nggak hujan sih, jadi cuma emang agak macet karena habis hujan deras kayaknya, karena di mana-mana banjir terus macet juga. Dan ditambah lagi ini kan biasanya malam-malam orang berangkat liburan ya, jadi kepentok itu semua. Ini kalau dari basecamp tadi kebetulan ini jemput sama temanku ya, jadi kalau pas waktu di Pacet gitu biasanya kan sering ketemu. Nah itu terus nanti kebetulan ngajakin bareng juga dari mana, Porong terus ke basecamp sini ya, 15 sampai 18 menit lah tadi udah sampai. So far so good, nanti kita tinggal berangkat, semoga aman ya. Gayanya udah tak teratur deh pokoknya. Pada harapanku tadi estimasinya perkiranya masih 4 jam setengah tadi di mana, dari Probolinggo ya, tapi ternyata sampainya jam 3.39, jadi nggak bisa dapat kesempatan. Jadi pulangnya pun sama, pulangnya juga kayaknya dapat hilang. Kayaknya aku ke Bali berapa kali ya, 3 kali ini kayaknya tak pernah dapet yang antara pagi banget, maksudnya agak siangan gitu ya, atau agak sore, ini nggak pernah. Pasti dapetnya pagi atau nggak malam, kayaknya nggak pernah hoki kalau nggak bareng sendiri. Oke, we finally on board ya, ini udah jalan juga. Ini nanti sampai di Gilimanuk kurang lebih ya 30 menit sampai 1 jaman lah ya. Lupa lah. Ini ya, kayaknya kan soalnya terakhir waktu itu 9 tahun lalu ya, tahun 2016, sekarang 2025. Ya jadi udah agak-agak lupa banget ya. Cuma kenapa nggak pernah dapet pas waktu pagi atau sore gitu. Kursinya terbatas. Inilah kalau sale di malam hari ya, maksudnya waktu petang gitu. Nggak bisa lihat apa-apa ya, kecuali sedikit ombak dari cahaya kapal terus sama cahaya-cahaya di
di balik dermaga doang gitu. Sedangkan biasanya kalau kayak waktu di Merak waktu itu kan bisa ini ya, bisa lihat pemandangan gitu full ya, karena waktu sore gitu kan bisa lihat sunset juga. Kalau gini ya udah apa yang bisa dilihat ya, untungnya masih ada bintang-bintang sih, karena emang kayaknya nggak seberapa mendung. Semoga besok juga, soalnya dari forecast sih emang hari ini harusnya cuacanya cerah ya kan, cuma besok agak hujan sekitar 86% humidity-nya. Terus lusa juga malah 96%, tapi semoga nggak hujan aja sih kayak gitu ya. Semoga dapat ya. Belakang kayaknya nggak tahu ya, kalian harusnya sih sekitar jam 4:30 sampai jam 5-an gitu baru muncul ya matahari. Cuma awannya lumayan tinggi di belakang sini, jadi mungkin agak perlu naik dikit nanti untuk mataharinya ya. Kalau misalkan dia nggak ada awan itu lebih cepat kelihatan, cuma karena awannya lumayan tinggi jadi pasti nunggu segitu baru dia muncul nanti. Tak tuh, kecuali siluetnya udah muncul duluan. Semoga nanti dapat sih ya, karena nggak pernah dapat sunrise waktu di kapal gitu ya, mungkin itu pertama kalinya. Ini harusnya udah sampai, pokoknya ketutup dari tadi ya. Cuma mentok segini aja. Karena pilotnya udah habis semua yang orang gitu, cuma satunya doang. Jadi nggak mungkin bisa kelihatan full karena saking tingginya awannya, apalagi awannya hitam. Oh, lumayan lah, masih ada ini ya, lampu-lampu kapal di belakang sama dermaganya kayak gitu. Untuk 3 ribuan Banyuwangi. Cuma aku nggak tahu urutannya antara Ijen terus apa lagi ya, Ijen, Argopuro, Ranti, banyak lah pokoknya di sekitar itu, semuanya 3 di sini kan. Harusnya ada 4 sih, belakangnya lagi ada, cuma karena apa itu namanya, nggak kelihatan satunya. Kalau dari dekat harusnya kelihatan 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau dari Ijen biasanya kelihatan. Oke, ini masih berhenti dulu ya di Indomaret. Ini masih kurang 3 jam sih kita mau ke Melasti dulu, karena emang ada spare 1 harian ya buat perjalanan juga. Setelah itu baru besok kita naik semuanya. Ini udah kumel bangetnya muka, makanya aku tadi beli buah juga karena yang di dalam manis-manis semua. Oke, ini udah sampai di Pantai Melasti ya. Tadi jam 11:30. Tadi cuci muka terus gosok gigi juga.
terus pasang sunscreen juga karena emang sepanas ini gitu. Kalau nggak pakai sunscreen udah sih parah. Ini kan udah hitam tambah hitam lagi. Ini habis ini mau cari makan dulu karena emang lapar banget. Nggak tahu ya ini nyari makan di mana. Semuanya di sini resto bentukannya. So ya jadi kita cari yang sebelah sana kayak paling nggak yang nggak pricey banget ya. Padahal di atas agak mendung ya, cuma di pantainya tuh biru banget tuh. Kayaknya emang bukan anak pantai ya ini. Oke, ini mau makan dulu ya di warung ya di dekatnya Melasti sih. Nanti baru ke pantainya setelah makan ya. Karena udah makan terakhir semalam ya jam 12-an. Jam 12-an gitu tengah malam. Terus perjalanannya panjang kan. Jadi ya udah. Ini udah lemes banget asli. Panas banget juga kan, jadi bikin tambah lemes gitu. Terus besoknya malah kedinginan kan. Jadi emang dipanasin dulu baru besok didinginin. Semoga aja besok cerah juga. Tadi sih lihatnya ya agak-agak mendung gitu, tapi kayaknya tuh ngebentuk lautan awan ya. Ya nggak lengkap rasanya kalau ke pantai nggak cari ke lapangan aja. Udah kayak template aja sih, karena emang segar banget. Sama yang kayak waktu di Jambi, masuk dulu sebelahnya sawit semua ya. Sebenarnya nggak makan minum ini doang itu udah bakalan kenyang sih. Tapi tetap aja butuh nasi. Kita ambil aja sedotannya. Masih gede banget ya. Ini untuk 3 orang masih cukup ini. Mumpung lagi di sini ya, sekalian mau jalan-jalan liatin pantai. Sayang banget kan kalau udah jauh-jauh ke sini gitu kan, nggak jalan-jalan di pinggir pantai. Meskipun agak-agak panas ya, tapi anginnya lumayan kenceng jadi it's okay. Hari ini panas banget asli. Nggak tahu ya teman-teman mana. Nggak kelihatan sama sekali mereka. Nah, itu sih, ini ada sih mereka beberapa ya. Akan move here. Ya seperti inilah bentuk pantainya. Emang sih agak nggak kerasa ya. Panasnya karena anginnya gede gitu. Cuma ya nanti sih kalau udah sampai itu baru kelihatan hitam-hitam banget semua gitu. Sumpah sih ini pengen main air cuma nggak bawa baju ganti. Ya udah di sini aja di pinggir cuma jalan-jalan doang. Kayaknya seger sih kalau main airnya di belakang. Keren banget. Sayang sekali
Kalau tahu ke pantai mungkin aku bawa ganti lagi. Nggak bisa berenang ya, agak ngeri juga. Sudahlah, cukup segitu saja. Karena di sini tidak bisa dinikmati ya, karena emang apa ya, termasuk terik banget ya. Lebih baik pantai-pantai yang ada di Malang, yang di mana, Tulungagung, Blitar kayak gitu-gitu ya, karena nggak sepanah ini mungkin ya. Terus apalagi ya, sebenarnya kalau renang mungkin tadi lumayan ya, cuma ini nggak renang jadinya ya, ya udah gitu. Oke, ini kebetulan mampir di Krishna, jadi aku masih beli jajan-jajan doang sambil muter-muter nyari apa lagi gitu kan, bingung ya. Ini kan tujuannya emang mendaki ya, jadi ya kayak ya bingung lah mau cari apa lagi. Kayaknya udah ya, maksudnya ketiga kali di sini ya, apalagi gitu yang dicari ya selain selain kain-kain terus sama pai palingan ya. Nah ini agak bening lah, tadi burem banget. Entahlah ini mau cari apa ada dulu. Beneran deh kalau nyari baju tuh bingung banget, soalnya hampir semua sama. Akhirnya sih maunya nyari kayak yang cardigan atau enggak yang sweater seperti gitu. Makanya nggak ada sih. Cari aja sedapatnya. Kalau nggak dapet ya udah, palingan ini doang. Nah, sepertinya sih tak ada ya. Ini pun ada batik tapi aku jarang banget pakai gitu. Gak mau ini ya, gak mau impulsif buying, karena hari ini menekan supaya tidak beli-beli lagi. Ya segini aja sih. Kayaknya jam 8 baru sampai di basecampnya ya. Atau ini kayaknya nggak usah mandi malam ini, langsung tidur aja, besok pagi subuh baru ini ya, baru mandi. Karena kayaknya ini dingin banget. Jadi meskipun nggak mandi 2 hari bodo amat lah ya. Yang penting tadi kan udah ini ya, bersih-bersih waktu di pantai, gosok gigi, cuci muka dan lain-lain, meskipun pakai air laut ya yang asin aja. Jadi nanti paling ya gosok gigi aja, cuci muka, langsung tinggal tidur, terus baru besoknya periksa dan lain-lain. Carry-nya udah tak packing dari rumah saja, jadi tinggal apa sih, mindahin airnya doang sih dari botol ke water bladder ya. Semoga cukup sih tadi, harusnya sih cukup. Kemarin udah tak estimasi, ini masih bisa ngembang yang di belakang sini, jadi agak lumayan lebar lah, 2 liter. Tapi nanti tak isi seperti biasa, 1,5 liter. 1,5 liternya lagi tak taruh di antara samping kanan atau kiri gitu. Mungkin ada yang bakalan tak kurangi juga. Apa ya, mungkin baju ganti kan bakalan berkurang 1 ya, artinya tak pakai, yang satunya buat besok gitu, satunya lagi buat pulang nanti. Udah itu aja ya, waktunya kita istirahat. Ini basecamp kita lumayan lah, 1.200, 400 lebih tinggi daripada Via Tretes. Tadi udah bangun jam berapa ya, jam 4, terus sikat gigi, siap-siap dan lain-lain. Biasanya kan pagi mandi ya, cuma karena kemarin kan malam udah mandi gitu, terus pas pagi kok masih enteng banget, masih enak gitu maksudnya. Jadi nggak mandi deh. Terus takut juga keburu antri, sebenarnya nggak seberapa antri kalau jam segini ya, jadi masih banyak yang tidur gitu. Jadi sebenarnya enak aja, cuma ya
males mandi kalau pagi ini. Terus tadi udah repacking juga yang mau dibawa naik sama yang ditaruh di bawah kayak gitu. Ini so far gunungnya di atas masih agak tutup ya, tapi samping-sampingnya masih agak cerah. Semoga nanti cerah kayak gitu. Jadi aku tinggal berangkat aja sih tadi. Pokoknya udah well prepare lah. Soalnya kemarin juga nggak seberapa ini sih, nggak seberapa ribet sebenarnya, cuma emang kan kayak SB dan lain-lain taruh di bawah ya. Jadi pas habis pakai tadi malam ya otomatis bongkar semuanya, repacking semuanya gitu dari awal. Oke, nanti kayaknya mau pakai ojek aja biar cepat pesat. Terus ya ngajar camp area mungkin 3-4 sampai 5 jaman ya. Maksudnya biar nggak ini, kalaupun nanti gerimis atau apa udah diri indah kayak gitu makanya. Oke, lanjut nanti. Oke guys, ini belum naik ya, tapi lumayan ya di atas food kopi. Tapi kalau dilihat dari forecast sih harusnya aman ya hari ini. Semoga aja aman beneran. Tapi tadi emang agak bawah ya, terus agak naik gitu. Nah berarti nanti siang pas aku naik harusnya hilang ya. Amin. Estimasi pendakian base camp via Edelweiss. Untuk pos 1 sekitar 1 jam sampai 2, terus pos 2 1 sampai setengah jam, pos 3 juga sama, 3 ke 4 sama. Rata-rata sama sih ya, 1 sampai 1,5 jam. Cuma nanti ke puncaknya sekitar 2 sampai 3 jam ya, paling mentok-mentok ya 5 jaman lah kayaknya. Soalnya ini elevasinya naik semua dari sini. Di Bagok itu yang set pertama kita, yang kedua belum datang. Masing-masing berdoa. Kan rekam lagi. Kamera mas. Masih iki lho, kok jauh iki lho. Pro Max iki lho. Apa iki? Black Resek. Gak masuk akal. Apa? Oke, gak masuk akal. Black Resek. Kok aku sih kopo? Ya, habis ini kita naik jam berapa ya? Jam 8 kurang ya. Masih nunggu ojeknya yang lain nganterin gitu. Jadi gantian. 20-an ini total ya. Tadi kan sisanya berapa? 6 ya. Tadi 15-an udah di atas. Udah di ojek. Ya, ada yang beberapa jalan kaki sih. Oh, iya. Di mana, Pak? Dari Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Langsung saja ya. Start dari pos 1. Rednya udah di depan, jadi kita pelan-pelan aja. Nyicil karena perjalanan juga lumayan panjang. Dan supaya nggak keburu hujan juga sih. Full kalau dari awal tadi ya naik ojek itu apa itu namanya, full pasir ya. Dan lumayan agak panjang ya dari camp ke pos 1. Oke, ini kayaknya kurang 5 menitan ya sampai di pos 2. Vegetasinya enak, lumayan rimbun. Cuma jalurnya tetap masih kebanyakan pasir ya. Terus banyak juga makanan tanaman-tanaman survival dari bawah. Bahkan 3 jenis tadi aku lihat ya. Yang ini pasti lupa nama daunnya, yang batangnya bisa dimakan. Terus kayak berry-berryan biasanya itu ada. Jadi tadi naik langsung makan itu semua sih. Lumayan. Jam 9.04 ya. Kita akhirnya sampai di pos 2. Ya benar sih estimasinya sekitar 1 sampai 1,5 jam ini kita
sejaman lah sampai sini. Tadi kan dari pos 1 jam 8.11 ya. Nih, gokil. Tak nampak pula. Ini untuk pos 2-nya. 2 ketinggiannya di 1800 ya. Nanti ke pos 5-nya 2400. Jadi masih kurang 600. Ke pos 3-nya 200 ya, sampai 2000. Terus nanti 400 lagi. Nah, rimbun semua. Ada sinyal pula di sini. Vegetasinya dominan rimbun. Jadi enak banget kalau buat trekking itu. Lumayan adem. Tambah lagi ini kan agak mendung ya, jadi makin ketutup. Untungnya masih ada angin-angin, jadi seger banget. Ini jalur menuju ke pos 3 ya. Lebih banyak, udah mulai banyak kelihatan cemara hutan. Adem banget jadinya, enak. Cuma di atas sudah kelihatan kabutnya doang tuh. Ini nanjak terus. Bagus banget. Lumut-lumutnya di belakang. 30 menit akhirnya sampai di pos 3 ya. Jalannya nanjak semua. Lumayan lah, tapi masih agak dingin, jadi enak banget. Tinggal 2 pos lagi ya. Lumayan lah, paling sejam sampai 3 jaman lah sampai di pos 5. Dan 55 lanjut lagi ya dari pos 3. Ini pelan-pelan aja biar udah. Yang penting sampai. Masih sama berkabut. Enak banget sih, dingin. Jalurnya adem. Jadi nggak cepat bikin dehidrasi. Full ini jalannya batu kerikil gini lah, sama kayak waktu di mana Raung Sumber Beringin dulu. Ini turunnya keren banget sih nanti. Nih keren banget guys, estetik for real. 40 menit kita sampai ya di pos 4 Syahdu Gali. Pos-posnya mantap kali guys. Akhirnya sampai pos 4. Tinggal 1 pos terakhir sampai camp nanti ya. Sama juga 1 sampai 1,5 jam. Sampai di pos 4 Gunung Agung via Edelweiss. Sama tadi dari pos berapa? Pos 3 ke 4 200, sekarang ke 4 ke 5 juga hampir sama. Sekitar 200-an, tapi lebih rendah lagi malah ini. Jadi kita nanti camp di ketinggian 2400. Istirahat dulu. Di Jawa ada Gunung Lawu yang ada gini-ginian. Sekarang di Bali. Kalau di Bali hampir seluruhnya sih. Bahkan di pohon-pohon juga banyak, di tempat wisata juga banyak. Gokil nih, nanti kita masih naik lagi. Keren banget sih ini. Lanjut ya, jam 11 kita naik. Tinggal 1 pos lagi. Bangun tenda terus tidur-tiduran. Biar summitnya tidak ngantuk ya guys ya. Jadi tenaga aman. Kunci pendakian adalah tidur cukup, makan cukup, berak cukup. Dijamin enteng badan.
Turnya bagus banget guys. Yuk, nanjak terus. Nggak ada, no bonus. Lihat nih, gokil kan. Jalurnya kayak gini. Ini kita sampai di pos 5 ya. Kita mau nyari tempat buat naruh tenda, tapi kayaknya di bawah sini nanti. Total waktu tadi 25 menit ya dari pos 4 ke pos 5. Kan lebih ini dia. Lebih pendek jaraknya daripada 3 ke 4. Akhirnya tendaku berdiri dengan proper ya. Meskipun di ruangan yang agak sempit ya. Mantap kali lah. Lumayan ya. Beginilah bentukannya ya. Setelah di setup bener-bener ya. Dari lanjutannya yang kapan hari kan cuma pakaian. Tapi kayaknya ini emang kurang sih. Apa itu namanya? Apa sih namanya, pasak. Tapi nanti aku kayaknya pakai satu lagi sih, bisa nanti tak bawa lagi. Ini kan buat pengalaman pertama kali. Soalnya dari officialnya cuma dikasih 7 ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Dan view-nya nanti di sini, sunsetnya keren banget kan. Ini hujannya lumayan deras. Semoga aman ya. Ini pertama kali tes pakai ya ultralight dan tenda sumo ini. Memang harus proper banget ini. Berdoa saja ya Allah, semoga aman-aman ini. Oke guys, kita makan buah naga dulu ya. Ini langsung. Wah, makan dulu. Kalau lama kamu sendiri kapal medium itu sama. Heeh. Sendiri belakangmu. Shadow banget ya. Pas embun. Tapi ini bikin lancar ini buahnya guys. Melancarkan pencernaan ini asli. Wih, keren banget guys, kebuka. Oh, lerek jauh file mentani. Bersama pendaki-pendaki patah hati. Berikan kekuatan. Oke, ini aku mau masak dulu. Ini aku beli nasi gulung yang rasa teri ya. Jadi dia praktis banget sih. Ini satu ini harganya sekitar 11 ribuan. Jadi dia udah instan ya, tinggal sebenarnya langsung dimakan bisa, cuma ini kan dingin banget jadi kayak kurang gitu. Jadi tak masukin aja di sini. Terus sama apa tadi ya? Nah ini sekalian sosis ayamnya masukin juga. Nah ini tinggal tunggu apa itu namanya, dia anget aja. Nanti aku juga pakai ini sih andalan, jadi pakai nori, bawanya pakai nori. Terus mau tak bungkus ya sama sosis tadi sama ini juga. Praktis banget, enak banget kan gitu. Sekarang udah nggak mau yang ribet-ribet banget gitu, enggak. Kurang ini habis ini minta apa itu namanya, kecilin dulu apinya. Nanti tinggal balik aja sih. Ini kan aku isi airnya cuma setengah aja ya. Takutnya kan nanti soalnya bakalan tak buang gitu. Jadi ini nanti setengah dulu, habis itu dibalik lagi setengah. Harusnya mantap sih rasanya. Ini tinggal kita taruh atasnya. Mantap banget. Ini kepotong. Baru nanti sama sosisnya taruh aja di sebelahnya. Gini udah
mantap. Nah ini habis ini aku mau naruh sosisnya juga. Cuma ini nggak bawa tripod ya, jadi agak susah juga. Bentar ya ini. Bentar. Balasin tisu aja. Mana lagi nih? Oke, wait. Nah ini dia bentukannya seperti ini ya. Jadi lengkap, ada karbohidrat, ada protein. Ini tinggal makan aja. Meskipun agak susah ya sebenarnya. Oke, mau aku langsung coba nih. Oke, langsung saja kita makannya. Wah, first try banget. Enak banget ternyata, asli. Pertama nggak perlu ribet, terus rasanya juga enak bumbunya. Cuma dia gampang hancur sih. Jadi lebih enak tadi pakai plastiknya langsung sebenarnya. Cuma aku mau menikmati ya. Maksudnya gantian sama yang lain-lainnya, sama baksonya juga. Jarang banget bawa sosis ayam ya, karena emang di sini kan nggak boleh bawa yang daging sapi gitu. Jadi kemarin lihat ayam, oh ya langsung aja ambil gitu. Nah kerupuknya pakai nori ini. Mantap. Sorry banget. Ini segini doang udah kenyang sih. Ini satu saset isinya 80 gram. Ditambah sama baksonya kurang lebih ya sama juga. Masaknya cepat, nggak perlu ribet, udah kenyang. Semua kalori yang dibutuhkan juga ada semua. Worth it banget gitu maksudnya. Ini juga cocok banget kalau dibawa TikTok ya. Ini kan tinggal makan ya. Kalau misalkan kalian mau anget juga bawa pot aja yang ringan atau lalek sama air nanti buat manasin ya. Udah enak banget. Di sini aku tinggal sholat isya, habis itu udah tidur langsung karena nanti kita summit sekitar jam 2-an. Oke, aku mau lanjutin makan. Jadi nanti tunggu aja pas waktu summit, semoga ini anginnya udah nggak kelihatan. Tadi sih untuk view-nya udah terbuka banget, sunsetnya juga kelihatan di menit-menit terakhir. Karena di sini kan sunset terakhir ya sekitar jam 7 sampai setengah 8 ya kayak gitu. Keren banget tadi ya. Untungnya masih bisa nyalain drone. Tadi kan pakai acara kalibrasi kamera dan lain-lain, sedangkan aku nggak pernah tahu kalau ada itu gitu. Lanjut dulu. Oke, ini sekarang jam 1:15 ya. Tadi udah bangun jam 1, sekarang mau menyesuaikan diri dulu. Ini mau bikin kopi ya. Masih agak-agak ngantuk nih dan masih agak-agak dingin juga, tapi udah prepare semua, jadi tinggal berangkat doang gitu. Sekarang tinggal bikin yang anget-anget biar badannya dalamnya juga anget gitu. So far semalam tidurnya enak banget sih, maksudnya nyenyak ya, dari jam berapa ya, sekitar jam 9-an sampai jam 1 ya, lumayan dapat berapa itu, 4 jaman daripada nggak tidur sama sekali gitu. Soalnya kan kemarin siang habis sampai sini tuh udah tidur ya sejam 2 jaman gitu. Saking capeknya, cuma ya nggak langsung 2 jam gitu, jadi habis kayak 30 menit gitu, habis itu ya udah gitu kan. Oke, ini udah masak airnya, sekarang aku mau langsung saja. Ini sekarang jam 2 lebih ya, mau summit. Kayaknya di atas kelihatan sih, cuma di bawah ini agak kabut, berarti di atas kelihatan awan, amin ya.
manifestasi dulu. Oke guys, di sini kita Oke. Jadi semalam kan udah tidur ya. Di atasnya aman sih. Meskipun agak ngantuk-ngantuk dikit juga. Ini agak kabutnya lumayan juga agak tebel. Ini kayaknya juga nggak kelihatan kalau nggak dekat banget ini. Ini tinggal nunggu teman-teman yang lain baru berangkat. Ya, baru berangkat udah seperti ini. Belum permulaan sudah jadi agungker. Gokil. Let us discuss this. Hope will be okay. Ya, tembus aku mbak, tembus. Oke guys. Jadi kondisi setelah kejebak badai tadi ya, udah sampai di mana? Tenda sekitar jam setengah 6 atau enggak jam 5, lupa tadi. Habis itu aku langsung udah ganti baju, tidur sampai jam 8. Bodoh amat udah kayak bodoh amat sama kondisi di luar ya. Yang penting aku tidur gitu. Ini pun nanti nggak tahu turun itu masih dalam kondisi packingnya masih hujan atau enggak, karena ini di luar juga nggak ada cahaya sama sekali gitu. Aku sih nggak ini ya, maksudnya bodoh amat sama nggak sampai puncak atau ininya, soalnya kan emang bukan prioritas sebenarnya, prioritasku ya ke Argopuro gitu, meskipun hujan atau enggak gitu. Cuma nanti kalau udah ada mood lagi buat balik ke sini ya nanti balik lagi gitu, tapi nggak tahu kapan. Far segitu aja sih nanti ya. Nanti aku akan ngevlog lagi kalau udah sampai di base camp ya. Aduh, ini nanti perkiraanku ya, ini masih hujan-hujanan ini nanti untuk packing dan turunnya. Jadi nanti rencanaku mungkin semua tak packing duluan kecuali tenda. Jadi tenda benar-benar masuk terakhir, aku sisain satu space itu buat masukin tenda. Habis itu langsung pakai jas hujan dan lain-lain kayak gitu ya. Habis itu langsung turun. Yang penting udah nyaman ya tadi. Bener-bener nyenyak banget setelah kena badai di atas itu kan, kayak kedinginan terus. Habis itu turun langsung bisa tidur gitu sampai jam 8. Gokil banget gak sih, itu kayak surga dunia mana yang kamu cari lagi kayak gitu selain tidur nyenyak. Jadi nanti biar nggak ini ya, menghemat ini juga energi gitu. Oke, segitu aja. Inilah kondisi di luar ya. Bener-bener nggak bisa diapa-apain lagi. Ini aja aku sampai males buat ngangesin. Udah mager banget juga. Kan tinggal turun kan. Pengen cepet-cepet turun. Ini adalah Willis Part 2. Gokil sekali. Turun. Ini POV mendaki. Kalau musim hujan tinggal pemain inti dong. Nah, dari depan sampai belakang juga sama semua. Ini mas, vlog ya mas. Mantap. Tim pemain inti. Pemain inti. Yang pengumuman mana ada hujan-hujan naik gini anak tidur di rumah. Ini agenda tahun baru adalah nyuci peralatan. Ini kan yang bikin PR. Jalannya banyak kerikilnya. Kena hujan pula, jadi ya udah
terima nasib ini mah. Oke nih, aku turunnya nggak ngojek ya. Ini kayaknya masih kurang bentar lagi. Ini udah jam 12. Paling aku sampai jam 12:15 atau enggak jam setengah 1 sih habis ini sampai kayak gitu ya. So far, inilah didikan TikTok round 16 jam. Kuat di segala medan guys. Gokil banget. Aduh ngeri banget. Hampir dikejar anjing gede banget. Aduh. Udah sisa-sisa tenaga gitu kan. Pakai mau dikejar anjing gitu kan. Aku langsung astagfirullah gitu. Makanya berharap biar nggak tiba-tiba digigit gitu dari belakang. Gede banget. Makanya aku tadi salah ambil rute jadi sebelah sana. Ini udah sampai base camp ya, tadi jam 12 lebih sama 12:15. Habis itu repacking lagi, jadi yang nggak aku atak-atak di carry udah tak biarin, langsung tak masukin ke mobil kayak gitu. Habis itu mandi juga, habis mandi ini baru nyari makan ya, karena udah lapar banget tadi lari-larian gitu kan. Ini kayaknya agak lama sih lagi ya sih. Yang penting udah sampai di sini dan pas banget sampai sini, jalannya beres banget. Karena tadi masih jalan masih aman kan dari pos 1 sampai bawah. Oke lah. Ini makan dulu. Untunglah cepet ya jadi. Bisa mengobati rasa lapar ini kayak gitu ya. Nggak tahu tadi udah sampai siapa aja. Jadi mas, yang penting aku udah dulu. Ya, kalau di Bali nggak usah kan. Nih banyak kan gini. Sebenarnya bersayap biar dia nggak pegang gitu. Takutnya kan dia kakinya basah. Jadi kalau kena baju nayangin. Kita tadi kan dapat badai, terus pas turun dapatnya gini, kelihatan tadi kan. Jadi kayak gimana gitu kan. Padahal udah merelakan, tapi ternyata dikasih gini lagi gitu. Ya udah sih ya. Ini jam 1 lebih 16 menit ya. Kita udah di atas kapal penyeberangan dari Gilimanuk ke Ketapang. Ya nanti palingan jam 7 sampai 8an lah udah sampai di Sidoarjo atau di Surabaya gitu. Dan ini udah mengakhiri vlog hari ini karena emang ya cukup segitu aja sih untuk vlognya. Semoga